Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Nur Wahidah dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan memaparkan tentang aliran filsafat materialisme. 1. Materialisme. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata. Dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Sementara itu, orang-orang yang hidupnya berorientasi kepada materi disebut materialis. Orang-orang ini adalah para pengusung paham atau ajaran materialisme atau orang yang mementingkan kebendaan semata seperti uang, harta, dan sebagainya. A. Pemikiran tokoh-tokoh materialisme. Yang pertama yaitu ada Ludwig Andreas Babbage pada tahun 1804 sampai 1972. Materialisme menurutnya suatu etika humanitis dan suatu epistemologi yang menjunjung tinggi pengenalan indrawi. Ia mengganti idealisme Hegel, guru Babbage, dengan materialisme. Ia berpendapat bahwa mana mungkin roh yang tidak nyata dijadikan sebagai acuan, dan yang benar dan mutlak itu adalah materi dan manusia. Karena materi dan manusia karena materi sudah benar adanya. Yang kedua yaitu Demokritos pada tahun 360 sampai 460 sebelum Masehi. Merupakan pelopor pandangan materialisme klasik yang disebut juga atomisme. Yang ketiga yaitu Julien de la Mettrie pada tahun 1709 sampai 1751, mengemukakan pikirannya bahwa binatang dan manusia tidak ada bedanya, karena semuanya dianggap sebagai mesin. Buktinya, bahan atau badan tanpa jiwa mungkin hidup atau bergerak. Sedangkan jiwa tanpa bahan atau badan tidak mungkin ada. Jantung katak yang dikeluarkan dari tubuh katak masih berdenyut hidup, walau beberapa saat. Yang keempat yaitu Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883, memberikan suatu pandangan bahwa kenyataan yang ada adalah dunia materi, dan di dalam suatu susunan kehidupan, yaitu masyarakat pada muatannya, terdapat berupa kesadaran-kesadaran yang membutuhkan ide, serta teori, serta pandangan yang semuanya adalah suatu gambaran yang nyata. Yang selanjutnya yaitu B. Sejarah munculnya aliran materialisme. Benih-benih materialisme sudah muncul sejak zaman Yunani kuno, sebelum muncul pernyataan-pernyataan filsafat idealistik. Materialisme mengambil bentuk pada upaya untuk menyelidiki tentang alam sebagai materi. Kebanyakan filsuf bahkan percaya bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Materi-materi alam dipelajari secara habis-habisan, menghasilkan tesis filsafat tentang apa sebenarnya substansi yang menyusun alam kehidupan ini. Secara historis, bibit materialisme dapat ditelusuri dari ajaran Demokritos tentang atom. Demokritos mengatakan bahwa alam terdiri atas atom-atom yang tidak terbatas jumlahnya. Atom-atom itu tidak dapat dibagi, sangat utuh dan homogen. Teori atom ini berbeda dengan teori-teori atom terdahulu. Kalau teori terdahulu masih mengakui faktor eksternal yang menggerakkan 4 anasir, yaitu api, udara, tanah, dan air. Dalam teori atom, faktor eksternal itu tidak ada. Yang ada hanyalah faktor internal, yaitu atom yang menggerakkan dirinya.
Ajaran Demokritos kemudian dikembangkan oleh Ludwig dan Karl Marx pada abad ke-19. C. Konsep dasar filsafat materialisme. Ciri-ciri filsafat materialisme yang pertama yaitu segala yang ada atau wujud berasal dari suatu sumber yaitu materi. Yang kedua, tidak meyakini adanya alam gaib. Yang ketiga, menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat mencapai ilmu. Yang keempat, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum. Yang kelima, menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Variasi aliran filsafat materialisme. Yang pertama, filsafat materialisme dialektika. Materialisme dialektika adalah materialisme yang memandang segala sesuatu selalu berkembang sesuai hukum-hukum dialektika. Hukum saling berhubungan dan perkembangan gejala-gejala yang berlaku secara objektif di dalam dunia semata. Contohnya yaitu pergantian siang dan malam. Yang kedua yaitu filsafat materialisme metafisik. Materialisme metafisik yang memandang dunia secara sepotong-potong atau di kotak-kotak, tidak menyeluruh dan statis. Contohnya, sekali maling, tetap maling. Selanjutnya yaitu D. Kelebihan dan kekurangan filsafat materialisme untuk pendidikan. Kelebihan filsafat materialisme yang pertama yaitu teori-teorinya jelas berdasarkan teori-teori pengetahuan yang sudah umum. Yang kedua, isi pendidikan mencakup pengetahuan yang dapat dipercaya atau handal dan diorganisasi, selalu berhubungan dengan sasaran perilaku. Yang ketiga yaitu semua pelajaran dihasilkan dengan kondisionisasi, pelajaran berprogram dan kompetensi. Kelemahan aliran filsafat materialisme yang pertama yaitu dalam dunia pendidikan, aliran materialisme hanya berpusat pada guru dan tidak memberikan kebebasan pada siswanya. Baginya, guru yang memiliki kekuasaan untuk merancang dan mengontrol proses pendidikan. Guru dapat mengukur kualitas dan karakter hasil belajar siswa. Sedangkan siswa tidak ada kebebasan, perilaku ditentukan oleh kekuatan dari luar. Pelajaran sudah dirancang, siswa dipersiapkan untuk hidup, mereka dituntut untuk belajar. Yang kedua yaitu di kelas, anak didik hanya disodori setumpuk pengetahuan material, baik dalam buku-buku tes maupun proses belajar mengajar. Yang terjadi adalah proses pengayaan pengetahuan kognitif tanpa upaya internalisasi nilai. Akibatnya, terjadi kesenjangan yang jauh antara apa yang diajarkan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari anak didik. Pendidikan agama menjadi tumpul, tidak mampu mengubah sikap perilaku mereka. Sekian penjelasan tentang aliran filsafat materialisme dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.